Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Itu download apa Zoom karim a'udzubillahi aplikasi bantuan, kuota bantuan. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, terkhusus kepada Bapak Ibu guru serta karyawan SMA Muhammadiyah atau sekarang dikenal dengan Smadiwa. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada para siswa, wali siswa dan siapapun jamaah rahimakumullah dimanapun berada. Dan tak lupa juga kru pengajian yang berada di studio, Ustazah Ervika bersama stafnya. Yang pertama dan utama, marilah tiada henti, tiada bosan kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Karena sesungguhnya ketika kita menyadari bahwa ternyata nikmat Allah juga tiada pernah henti kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh kalian kalau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka tiada kemampuan kita untuk melaksanakannya. Innal insana ladzalumun kafar. Dan kebanyakan manusia banyak melakukan kezaliman terhadap nikmat Allah dan banyak melakukan kekufuran atau kufur nikmat. Maka menjadi satu keniscayaan sebagai seorang hamba yang beriman dan juga tahu diri, tentu saja harus mensyukurinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Dan dengan memberikan sholawat, insya Allah kita akan diberi sholawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan pengajian di Smadiwa. Niatan kami bukan pengajian sebetulnya, karena kami bukan yang paling pinter, dan kami juga bukan yang paling benar ya Ustazah ya. Tapi sebagai orang yang beriman, satu niatannya adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dengan kebaikan dan juga nasihat menasihati dengan kebaikan, kesabaran. Yang artinya saling itu bukan dari saya saja, tetapi juga dari jamaah nanti itu sangat-sangat mungkin. Seperti yang disampaikan bahwa tema kita pada sore hari ini, pada siang menjelang sore ini adalah menjaga hati. Karena manusia adalah makhluk yang sempurna. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling baik, paling indah, dan paling sempurna. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan, sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang seindah-indahnya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian pertanyaannya, kenapa manusia diberitahu, dikabarkan oleh Allah bahwa manusia sebagai makhluk yang paling indah. Manusia adalah makhluk yang paling baik, makhluk yang paling sempurna. Di antara sekian banyak makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian
ada beberapa pendapat tentu saja bahwa kesempurnaan manusia itu terletak di dua dimensi yang harus saling melengkapi, di dua hal yang harus semuanya ada, yaitu unsur jasmaniyah dan unsur rohaniyah. Manusia sebagai makhluk jasmaniyah dan manusia sebagai makhluk rohaniyah. Artinya antara jasmani dan rohani itu membuat manusia menjadi makhluk yang paling sempurna. Minta maaf umpamanya binatang atau hewan. Itu diciptakan oleh Allah tidak sempurna. Kenapa? Karena mereka hanya indah secara jasmani. Jadi keindahan manusia sebetulnya kalau dibanding dengan binatang itu manusia kalah ini. Baik dari kekuatannya ataupun dari penampilannya. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan betapa manusia itu kalah dengan binatang. Maka kemudian Allah menyampaikan humul kal an'am bal hum adallu sabila. Ketika manusia hanya mengandalkan jasmaniyah, hanya mengandalkan fisik, maka sesungguhnya manusia sama dengan binatang, bahkan lebih rendah. Kita buktikan saja betapa kita lebih lemah daripada binatang. Kalau kita tidur, kita pasti membutuhkan kasur, bantal, selimut. Coba kalau kita beradu dengan kambing, sapi, ataupun kuda. Tidur bersama-sama di teras atau di depan rumah, kita tanpa kasur, tanpa selimut, tanpa bantal, pasti kita akan sakit setelah itu. Itu berarti bahwa secara fisik manusia kalah. Belum lagi secara penampilan. Jadi kalau manusia itu hanya mengandalkan fisik, penampilannya kalah. Betapa umpamanya ketika kita Idul Adha, Idul Kurban. Kemudian 7 orang membeli sapi, tinggi, besar, putih, gemuk. Harganya 50 juta umpamanya ya. Wah, kemudian sapi itu kita tuntun ke tanah lapang. Pasti pemilik dari sapi ini 7 orang akan memuji, akan ngalem terhadap sapinya. Masya Allah. Sapi kelompok kita gagah, besar, sehat. Padahal kita lihat sapi belum berbusana, belum bercelana. Sekarang kalau seandainya penuntun sapi itu tidak menggunakan busana, kira-kira yang melihat penuntun sapi tanpa busana ini akan mengatakan penuntunnya itu gagah atau sapinya yang gagah? Tentu saja tidak. Kita akan mengatakan bahwa penuntun sapinya paling tidak begini ya tandanya ya. Kenapa? Karena tidak pakai busana. Jadi dari penampilan secara fisik saja kalah manusia. Lah manusia supaya dikatakan bagus, supaya dikatakan ganteng, apalagi gagah ya. Namanya ustazah suatu hari suaminya Mas Gani ya. Suaminya suatu hari karena ada resepsi pernikahan saudara atau pernikahan tetangga, akhirnya pakai jas, pakai dasi, terus pakai kopiah lengkap. Meskipun sudah punya putra, keluar dari kamar ganti, kamar rias, ustazah pasti akan mengatakan, Masya Allah, suamiku gagah sekali. Lah ternyata manusia untuk dikatakan gagah, itu harus pakai aksesoris busana. Sapi dikatakan gagah, belum pakai apa-apa sudah dikatakan gagah. Loh, terus kemudian pertanyaannya, siapa yang menyuruh kita berbusana? Siapa yang menyuruh kita untuk menutup aurat? Itulah hati kita, keimanan kita. Rasulullah menyampaikan, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman.
Jadi sekali lagi, kalau hanya mengandalkan fisik, jasad dia, manusia kalah dengan mereka binatang. Sehingga supaya sempurna, supaya tidak kalah dengan mereka, maka manusia harus ada unsur yang kedua, yaitu yang disebut dengan rohani, batiniyah. Di dalam Al-Hadis Rasulullah menyampaikan, ala fa inna fil jasati mudghah. Bukankah di dalam jasad itu ada segumpal daging? Idza saluhat sairul jasad, wa idza fasadat sairul jasad. Kalau segumpal daging ini bagus, segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Kalau segumpal daging ini jelek, buruk, jahat, maka jelek pula seluruh jasadiah kita. Ala fa inna hiyal mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia itu adalah al-qalb, minta maaf. Fa inna hiyal qalb. Segumpal daging itu adalah hati. Sehingga jamaah rahimakumullah, jelas disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa segumpal daging itu bernama hati. Ketika segumpal daging ini bagus, baik, solih, maka akan baik pula jasad kita. Akan bagus pula jasadiah kita. Sehingga tema pada hari ini adalah tentang menjaga hati. Menjaga hati tentu saja kaitannya dengan keikhlasan, ketulusan, keistiqomahan. Jadi hati kita supaya tetap ikhlas, supaya tetap tulus, itu ternyata juga perlu dijaga. Kadang-kadang yang kita khawatirkan itu penyakit-penyakit jahiliyah. Apalagi ibu-ibu wanita ya, itu kalau sudah kegemukan takut sekali ya Ustaz ya. Oh, waduh, saya gemuk sekali, Mama. Takut. Akhirnya kemudian diet. Atau ibu-ibu, remaja-remaja putri kalau sudah jerawatan, wah khawatir, takut. Atau kalau sudah terjadi penyakit di dalam diri kita juga khawatir, takut. Apalagi akhir-akhir ini ada yang namanya pandemi ya. Nah, ini kan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Boleh saja kita takut, kita khawatir, kita waspada, karena rasa takut, rasa khawatir, dan waspada itu juga anugerah karunia dari Allah. Tidak mungkin manusia tidak punya rasa takut. Ini juga merupakan organ pelengkap yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hanya saja bagaimana kita kemudian memposisikan atau mengatur rasa takut itu. Jangan hanya pada unsur-unsur jasadiah saja. Khawatir sakit, khawatir jerawatan, khawatir kegemukan, takut dengan terkena penyakit. Pernahkah kita kemudian mendeteksi diri kita bahwa di dalam batin kita, ruhaniyah kita juga sedang mengalami sakit? Ini yang perlu kita kemudian waspadai dan hati-hati. Jangan sampai hanya unsur-unsur jasadiah saja yang kemudian kita khawatirkan. Kenapa? Karena ketika kita di dalam hati kita ada penyakit, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit, fazadahumullahu maradha, maka Allah akan menambah penyakitnya. Nah, di antara penyakit hati adalah ketiadaan keikhlasan di dalam diri kita. Padahal kunci diterima dan tidaknya amal adalah ikhlas. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang telah mensucikan dirinya, telah membersihkan hatinya dari unsur-unsur riya, unsur-unsur yang tidak baik. Kenapa? Karena riya ini yang akan merusak amal.
Sehingga Rasulullah di dalam hadis menyampaikan, inni takhawwaftu ala ummati asyirkul asghar. Sungguh yang paling aku khawatirkan atas umatku, sabda Rasulullah, itu adalah syirik kecil. Jadi syirik kecil itulah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan besarnya, kenapa yang paling dikhawatirkan itu syirik kecil? Karena kalau syirik besar, insya Allah bisa dilihat, mudah dinasehati, mudah diingatkan, orang lain akan ikut mengingatkan kita. Umpamanya ada salah satu dari saudara kita, teman kita, nyembah berhala, nyembah pohon beringin, cari keberkahan di bawah jembatan, umpamanya ini. Itu kita akan segera mengingatkan, itu syirik, itu berdosa, itu termasuk dosa besar. Tapi ketika kemudian syirik kecil, sehingga para sahabat itu bertanya, inni takhawwaftu ala ummati asyirkul asghar. Para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar? Yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu syirik kecil? Asyirkul asghar adalah riya. Syirik kecil itu adalah riya. Riya itu terjadinya di dalam hati kita. Riya itu hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Kenapa? Karena ya adanya di dalam hati. Ini kaitannya dengan ikhlas. Kita harus sangat berhati-hati terhadap diri kita atau hati kita. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, panjang. Jadi tentang 3 kelompok manusia yang akan ditanya di hadapan Allah. Yang pertama adalah seorang yang berjuang, berjihad, mengangkat senjata di jalan Allah. Kemudian ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa nikmat yang engkau dapatkan dari mengangkat senjata? Pejuang ini kemudian mengatakan, ya Allah, aku mengangkat senjata, berjuang di jalanmu hanya untukmu, hanya karenamu. Maka Rasulullah minta maaf, Allah Subhanahu wa taala menjawab, kamu berbohong. Fakot kadzabta, kata Allah. Kenapa? Karena kamu berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah supaya dikatakan sebagai seorang pemberani, supaya dikatakan pahlawan, supaya dikatakan pejuang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu karena supaya itu termasuk yang disebut dengan syirik kecil. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi apapun yang kita lakukan ketika kita melakukan bukan karena Allah. Allah kelak akan mengatakan kepada kita, apa yang kamu inginkan sudah kamu dapat di dunia. Maka sekarang di akhirat kamu tidak dapat apa-apa. Kemudian yang kedua adalah seorang yang mengajarkan ilmu dan seorang yang belajar ilmu atau membaca Al-Quran. Ketika datang di hadapan Allah kelak untuk mengetahui seberapa banyak atau sebesar apa pahala yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa taala, sama jawabannya kepada orang pertama tadi. Fakot kadzabta, engkau telah berdusta. Karena engkau mengajarkan ilmu atau engkau belajar ilmu bukan untukku. Engkau mengajarkan ilmu supaya engkau dikatakan sebagai orang yang alim. Na'udzubillahi min dzalik. Khususnya ini yang berkaitan dengan Bapak Ibu guru dan saya sendiri.
sangat berhati-hati. Jangan sampai kita kemudian merasa bahwa diri kita yang paling pandai, diri kita yang paling pintar, diri kita yang paling benar. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita merasa itu semuanya, jerih payah kita, amal soleh kita selama ini ketika mengajar atau taklim akan sia-sia. Demikian juga orang yang datang ke pengajian, majelis taklim, ketika kemudian ditanya oleh Allah, nikmat apa yang engkau dapatkan ketika belajar ilmu? Ya Allah, saya belajar ilmu hanya untuk mendapatkan ridho-Mu. Tapi Allah kemudian menolak apa yang dia sampaikan. Kenapa? Karena dia belajar ilmu hanya supaya. Nah, hanya supaya ini tentu saja harus berhati-hati. Kenapa? Karena sungguh ini merupakan jebakan dan godaan-godaan setan. Ada di dalam Al-Quran, Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udhatan fama fauqaha. Sungguh sekali-kali Allah tidak akan malu meskipun menggunakan permisalan itu hanya dengan seekor nyamuk. Ini beberapa saat saya agak bingung ini. Bingungnya, nyamuk itu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari nyamuk? Dulu pernah pengajian dari beliau menyampaikan, dengan adanya nyamuk, maka terbuatlah obat nyamuk. Dengan adanya obat nyamuk, maka diberikan obat nyamuk. Nah, dengan adanya pabrik obat nyamuk, maka disitulah ada lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar pabrik untuk mendapatkan maisha atau kehidupan. Oh ya, benar juga ya. Tapi ketika kemudian banyak yang namanya hikmah itu kan tidak hanya satu dan tidak hanya dari satu orang. Saya pernah membaca di media sosial, diberitahu oleh anak-anak itu ya. Jadi kalau belajar dari 4 ekor unggas, nah, ada ayam jago, ada burung puyuh, kemudian ada burung merpati, kemudian ada bebek ya. Nah, ini sekarang nyamuk ini. Apa hikmah dari nyamuk? Kata anak-anak di dalam meme itu, dia mengatakan, hati-hati dengan tepuk tangan. Karena nyamuk mati karena tepuk tangan. Nah, ini artinya apa? Kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari nyamuk, hidupnya akan hilang sama sekali dengan tepuk tangan. Nah, bagaimana mengeterapkan atau mengembalikan kepada diri kita? Hati-hati dengan pujian orang. Hati-hati dengan tepuk tangan orang. Kenapa? Ketika kita senang dengan pujian orang, maka sungguh itu awal dari kehancuran amal-amal kita. Apalagi setelah senang dipuji oleh orang lain, kemudian meningkat lagi menjadi bangga. Ini lebih menghanguskan lagi. Apalagi setelah bangga kemudian takabur, na'udzubillahi min dzalik. Hilang seluruh amal-amal kita. Berarti kita beramal itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk mendapatkan pujian. Terkadang ada juga orang yang saya anggap aneh ya. Artinya aneh begini. Jadi kadang-kadang kita kan di dalam surat Al-Fatihah itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan atau bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji. Ada segelintir orang ketika melakukan sesuatu, ketika beraktivitas, berkarya, tidak ada yang memuji, marah. Atau ketika dipuji, dia menjadi bangga.
Lah, sekarang kita kembalikan kepada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu kan segala puji. Artinya apapun pujian itu hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sehingga ketika kita mendapatkan pujian, ketika kita ditepuk tangani oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, harusnya ya mengembalikan kepada Allah. Tidak hanya kembali atau berhenti kepada diri kita. Maka Rasulullah kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita dipuji. Karena tentu saja kita tidak ingin untuk melakukan keburukan, melakukan kejahatan. Kita pasti ingin melakukan kebaikan. Kita ingin melakukan amal solih. Berbuat pun berbuat yang baik. Membuat sesuatu pun membuat yang baik. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, membuat sesuatu itu yang baik, orang lain pasti akan memuji. Itu sudah merupakan tabiat manusia yang fitrah. Lihat kebaikan dipuji, ketika mendapatkan kebaikan dipuji, ketika melihat keburukan dicela, itu sudah fitrah. Artinya ketika kita melakukan kebaikan, mendapatkan prestasi, tentu saja orang lain sadar ataupun tidak akan memuji kita. Nah, bagaimana ketika kita dipuji oleh orang lain? Rasulullah mengajarkan satu doa. Allahumma la tu'adzibni bima yakulun wasturni ma la ya'lamun. Ya Allah, janganlah engkau azab diriku dengan apa yang mereka katakan. Artinya meskipun mereka mengatakan kebaikan kepadaku, meskipun mereka memujiku, maka aku mohon kepada engkau ya Allah, janganlah engkau mengazabku. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan engkau jadikan diriku menjadi sombong. Jadi ketika dipuji oleh orang lain, jangan kemudian menjadikan takabur, sombong, lupa diri, dan lain sebagainya. Sehingga kita kemudian berdoa memohon. La tu'azibni bima yakulun. Kemudian yang kedua, wasturni ma la ya'lamun. Dan tutupilah aibku dari apa yang mereka tidak ketahui. Minta maaf, mohon maaf, sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, secerdas apapun kita, pasti ada kekurangannya. Karena manusia tentu saja ada kekurangan, tidak sempurna itu pasti memiliki kekurangan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketidaksempurnaan manusia itulah pada kekurangannya, atau kekurangan itulah pada kesempurnaannya manusia. Maka kita mohon kepada Allah, meskipun kita punya aib, punya kekurangan, punya salah, tapi kita mohon supaya Allah tetap melindungi atau menutupi kekurangan-kekurangan kita. Nah, ini wasturni ma la ya'lamun. Jamaah rahimakumullah, sehingga ketika kita mendapatkan pujian dari orang lain, mari kita kembalikan kepada Allah seperti apa yang selalu kita ucapkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lah kemudian yang ketiga adalah tadi tiga orang yang akan ditanya oleh Allah. Saya ulangi, yang pertama, seorang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kemudian yang kedua, seorang pengajar, mu'alim, dan seorang yang belajar. Yang ketiga itu adalah seorang yang menafkahkan hartanya. Seorang yang memberikan infak hartanya untuk kebaikan. Ada pembangunan, dia ikut nyumbang. Ada pembangunan masjid, dia tidak ketinggalan, ikut infak. Pembangunan madrasah, pesantren, dan lain sebagainya.
Di mana ada kesempatan untuk berinfak, untuk bersedekah, maka dia selalu ikut serta. Lah ternyata orang ini juga ditanya oleh Allah. Ketika dia ditanya oleh Allah, kemudian jawabnya, ya Allah, saya menafkahkan harta. Saya mensedekahkan harta itu adalah untukmu. Dibantah oleh Allah dengan kalimat yang sama. Kadzabta. Kamu berbohong. Sesungguhnya kamu menafkahkan harta itu adalah supaya kamu dikatakan jawad. Supaya dikatakan seorang yang pemurah. Yang dikatakan lomo dalam bahasa Jawanya. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Maka sungguh kamu tidak mendapatkan apapun dariku. Jamaah rahimakumullah. Ini dalam urusan hati, keikhlasan itu harus kita pertahankan, harus kita berhati-hati. Kenapa? Karena sesungguhnya urusan ikhlas, urusan hati itu namanya saja hati ya. Hati itu kan berasal dari kalimat qallaba yuqallibu qalban. Qallaba allazi yataqallab. Yataqallab itu artinya yang berbolak-balik. Ngalor ngidul ngitan ngulon munggah medun. Bisa kita rasakan sendiri jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu guru, anak-anak dan wali murid semuanya bisa merasakan bagaimana hati kita kadang-kadang berbolak-balik. Kadang-kadang semangat pengajian, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang semangat jamaah, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang semangat puasa sunnah, kadang-kadang lemah. Itu selalu berbolak-balik. Maka Rasulullah kemudian memberikan satu doa kepada kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinikal haq. Wahai sang pembolak-balik hati. Artinya ya Allah, tetapkanlah hati kami, hatiku di dalam agamamu yang benar. Di hati merupakan panglima di dalam diri kita, sehingga harus kita jaga dengan baik, harus kita kawal dengan baik, jangan sampai hati ini kemudian melenceng jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir dari sesi yang pertama ini, bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita kembali kepada pertama tadi tentang jasmani dan rohani. Ketika kita menghadap cermin, ketika kita mengaca sebelum berangkat kerja atau habis mandi atau ketika berdandan ya Ustazah ya. Maka ada satu doa, Allahumma kama ahsanta kholqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah engkau perindah tubuhku, percantik wajahku, perganteng wajahku, maka perindah pula akhlakku. Artinya perindah bentuk lahiriah kita, juga kita minta kepada Allah supaya batiniah kita juga indah. Batiniah kita juga baik. Batiniah kita juga bagus. Jadi yang kita rawat, yang kita uri-uri, itu bukan hanya jasad dia saja, tetapi juga batiniah. Ini justru batiniah malah lebih sulit. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Tidak kelihatan dan penyakit-penyakit yang merasuk ke dalam batin kita sangat-sangat halus. Jadi seperti hembusan angin tanpa terasa. Tiba-tiba malas, tiba-tiba iri, tiba-tiba dengki itu sulit untuk kita lihat itu. Tiba-tiba hasad, tiba-tiba kelihatannya tidak kelihatan nih. Tapi kalau sakit jasad dia itu kan kelihatan, gatel, kesandung, atau kebentur itu kelihatan. Sakit kita rasakan, kita ambil obat, kita obati sembuh. Tapi kalau penyakit rohaniyah, penyakit batiniyah, ini datangnya itu sangat-sangat halus. Maka kita berdoa kepada Allah juga di dalam
minta maaf di dalam Al-Quran juga selalu diingatkan alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sesi pertama ini. Barangkali ada diskusi atau pertanyaan, kalau bisa saya jawab insya Allah, kalau tidak ya untuk PR ya Ustaz ya. Baik Ustaz, terima kasih sekali. Ini menarik sekali untuk tema kita pada siang hari ini, yaitu menjaga hati. Memang kalau berbicara masalah menjaga hati itu, kalau secara lahiriahnya mungkin gampang ya Ustaz. Tapi pada prakteknya ini luar biasa. Ini dialami oleh setiap orang dan setiap orang pasti mengalami ketika hatinya gampang goyah, kemudian yang tadinya awalnya niatnya ikhlas, kemudian ada sesuatu hal, akhirnya keikhlasan itu jadi berkurang. Ya betul ya. Ini ada pertanyaan ini Ustaz. Yang pertama itu terkait tentang bagaimana trik menjaga keikhlasan sendiri. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua ini dari saudari kita yaitu Ibu Adinia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, jika seseorang sudah meminta maaf kepada kita dan insya Allah kita sudah berusaha memaafkan kesalahannya, namun setiap kita bertemu orang yang melakukan kesalahan itu kok masih ada rasa sakit hati. Bagaimana caranya supaya hati ini benar-benar mau memaafkan? Ini tadi hampir sama. Yang pertama bagaimana cara menjaga keikhlasan kita dalam memaafkan dengan dikaitkan. Betul ya. Kemudian benar-benar hati itu bisa ikhlas untuk mau memaafkan itu adalah Ya betul ya. Terima kasih untuk menjaga keikhlasan, menjaga hati kita. Tentu saja yang pertama adalah dengan selalu mengingat Allah. Jadi apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Apapun yang kita kerjakan itu hanya ingin ridho Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan innama nut'imukum liwajhillah. Sungguh aku memberikan bantuan, pertolongan, memberi makan, dan apapun yang aku lakukan untukmu itu hanya mengharapkan wajah Allah, artinya ridha Allah. La nuridu jazaan wala syukuran. La nuridu jazaan minka wala syukuran. Tidak, yang aku inginkan bukan imbalan, bahkan terima kasih pun tidak. Jadi memang ikhlas itu ya berat ya Ustaz ya. Itu perjuangan yang sangat berat, sangat hebat. Maka Rasulullah ketika habis selesai perang Badar, itu kan Rasulullah kemudian menyampaikan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil ke jihad yang besar. Bayangkan, menurut Rasulullah itu, minta maaf, jihad kecil ke jihad yang besar. Nah, kemudian ditanya Rasulullah, wamal jihadul akbar, apa itu jihad yang besar? Jihadul hawa. Jadi jihad hawa. Hawa itu ya bukan, minta maaf dalam tanda kutip, bukan hawa nafsu saja ya, tapi juga termasuk apapun yang terjadi di dalam hati kita. Keikhlasan, ketidakikhlasan, dan apapun yang kita rasakan dengan hati. Bisa kita bayangkan berperang, minta maaf, mengangkat senjata, dikatakan oleh Rasulullah itu jihad kecil. Sementara jihad besar itu adalah jihad mengelola hawa. Jihad mengarahkan jiwa kita, itu jihad yang paling besar. Mungkin Ustazah, Bu Guru mungkin bisa merasakan sendiri ya.
betapa ketika godaan-godaan jiwa itu sangat hebat. Ini ketika ada satu diskusi pernah ini Ustaz tentang perang kok dikatakan jihad kecil. Ini bagi orang yang minta maaf, bagi orang yang suka mengangkat senjata nggak setuju ini. Mengangkat senjata itu jihad besar. Tapi kalau kita kembalikan, ketika kita ingin perang, itu juga harus berjihad dengan hawa nafsu dulu. Ya Ustaz ya. Coba kalau umpamanya ada pendaftaran, dibuka pendaftaran perang. Ini ketika kita mau daftar pasti berpikir satu, berpikir berani atau tidak. Dua, berpikir wah ini nanti anak-anak dengan siapa, jangan-jangan istri menjadi janda, anak menjadi yatim, ya enggak? Itu juga ketika mau berperang, mau jihad kecil yang dalam tanda kutip menurut Rasulullah juga harus memerangi jihad besar. Kenapa? Karena yang paling dikhawatirkan oleh kita kan mati, ya enggak? Jarang orang yang kemudian berani mati, jarang. Maka ketika mau ikut perang pasti harus melawan jihad besar ini, yaitu hawa. Kadang-kadang mau divaksin saja takut ya Ustaz. Baru vaksin disuntik. Saya dulu kalau mau disuntik itu paling takut itu. Disuntik ketika sakit ya. Apalagi viral di media sosial itu ya, ada orang yang mau divaksin sampai jerit-jerit itu. Itu padahal baru jarum kecil, belum pedang, belum panah, belum tombak. Itu harus melawan jihad besar yaitu hawa itu. Jadi memang untuk menjaga keikhlasan harus kita selalu ingat kepada Allah. Ibarat kata begini, saya melakukan ini bukan karenamu, saya melakukan ini bukan untukmu, saya melakukan ini bukan sekedar untuk ini dan itu, tapi saya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, apapun yang kita dapat dari manusia itu tidak kita perhitungkan. Kita melakukan tidak dipuji orang lain, tidak masalah, bukan karena dia ya saudara. Nah itu yang pertama. Lah kaitannya dengan yang kedua, memang ada ya satu pepatah yang mengatakan, jadi mungkin saudara ingat, jadi kaca itu kalau sudah pecah, meskipun dijadikan satu lagi ya, itu akan kelihatan itu. Saya lupa ini. Inna zujaja idza inkasaro, apa itu? Jadi kaca itu kalau sudah pecah, terus kita berusaha untuk menyatukan lagi, memang bersatu, menjadi satu lagi, tapi kelihatan ya. Kelihatan, oh pecahnya di sini, oh ini ada garis-garisnya itu. Meskipun kita lakban, meskipun kita apapun, itu akan kelihatan. Artinya apa? Artinya hati itu kalau sudah terluka, kadang-kadang memang sulit untuk diobati. Tapi kalimatnya hanya sulit ya. Sulit itu artinya perlu perjuangan, sulit itu artinya perlu kesungguhan. Artinya mungkin hanya perlu perjuangan dan kesungguhan. Kecuali kalau hati kalau sudah pecah tidak mungkin untuk diobati. Nah, itu berarti sudah tertutup kemungkinan. Nah, tapi ini kan sulit. Sulit itu artinya masih bisa, masih mungkin. Lah, ketika kita sudah memaafkan, kemudian ternyata masih ada juga rasa ketika ketemu atau jumpa, itu merupakan ujian bagi kita untuk mendapatkan pahala. Jadi sedekah itu ternyata bukan hanya dengan harta, tapi sedekah itu juga dengan perasaan. Artinya kita menyedekahkan perasaan kita kepada orang lain untuk memaafkan. Dan ketika bersedekah kan perlu perjuangan. Saya mau bersedekah. Wah, ini pikirannya banyak sekali nih. Bagaimana kebutuhan rumah, bagaimana nanti memberi uang saku anak-anak,
bagaimana ini, bagaimana itu. Itu perlu perjuangan. Sama dengan memaafkan atau ketika perasaan tidak enak, itu juga kita perjuangkan untuk tetap memaafkan meskipun hati kita terluka atau perih tadi itu. Wallahu a'lam bishawab.